di pemilu kemarin Pak Ketum, Pak Soeharto bisa melaluinya dengan indah. Apalagi hari ini itu hanya cuma kesalahan-kesalahan kecil yang sudah beres itu. Insya Allah itu akan terselesaikan dengan baik. Sebagaimana Pak Ketum suka bilang bahwa hasil itu ikhtiar itu tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar atau sebaliknya begitu. Itu apa yang selalu sampaikan begitu. Maka ikhtiar awal sedasat begini ya, keliling-keliling hari ini sampai kepada para ulama, insya Allah akan berakhir baik. Insya Allah di 2024 P3 tidak akan lagi di urutan terbawah, tapi insya Allah katakan tengah lah. Mudah-mudahan di juara 3 nasional. Ini kembali ke Kang jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Gua Garut. Malam ini ada beberapa tamu yang sangat istimewa mengenai partai politik. Seperti diketahui warga Garut, di akhir tahun ini akan mulai masuk tahun politik, tetapi ada peristiwa yang luar biasa dan selalu mendera di partai yang sangat legend, partai Islam pertama hadir mendampingi partai Golkar, yakni partai P3. Kebetulan di tahun-tahun pemilu sebelumnya peristiwa menerpa terhadap Ketua Umum Pak Sudiardarma Ali. Kemudian di pemilu berikutnya kembali mendera terhadap pimpinan partai Pak Romi. Lalu di tahun ini selangkah lagi menuju tahun pemilu, genderang perang akan ditabuh, tetapi pimpinan umum Pak Soeharto Monoarfa ada kesalahan lidah mungkin. Nanti akan dijelaskan oleh ini tokoh-tokoh legend P3 ya. Tidak lain adalah Haji Yudi Muhammad Aulia, Majelis Pakar DPW Jabar. Lalu ada Kiai Haji Ade Burhan, ini sepuh P3, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Burhaniyah. Lalu ini legend nih, sahabat kita ada Haji Beben Ridwan, Wilujeng Sumping, Wilujeng Muni, selamat datang di Gua Garut. Ini satu lagi, narasumber yang sebenarnya sebagai host. Sahabat saya nih, di zaman Garut Pos, di tahun 2005 saya sudah mengenal beliau, karena beliau dulu, saya mengenal beliau itu di radio. Sekarang di radio lagi ya? Mas Selamat Timur. Aku Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, kawan-kawan sebagai kader partai P3, apa sih yang menimpa dengan pimpinan bapak-bapak ini, Pak Soeharto? Itu kan sudah di berita-berita juga sudah disampaikan Pak yang disebut dengan keseleo lidah. Dan beliau pun sudah mengklarifikasi bahwa itu video yang dipotong-potong dan tidak bermaksud apapun. Karena apa yang disampaikan oleh beliau adalah yang
kan kita tidak bisa menafsirkan apa ya kalimat yang disampaikan oleh beliau. Hanya beliau saja yang tahu tentang kalimat tafsirnya seperti apa. Tapi saya yakin tidak ada sedikit pun beliau kan sudah mengklarifikasi, tidak ada sedikit pun untuk mendiskreditkan pimpinan pondok pesantren para kiai, karena ketiga itu lahir, berkembang, tumbuh dan menang itu bersama kiai, dari kiai dan bersama kiai. Jadi waktu itu acara apa Pak Ketum? Di KPK itu Di KPK? pembinaan apa itu anti korupsi oleh polisi. Oh ya, enggak anti korupsi, pembinaan anti korupsi. Pesertanya kader? Ada kader. Ada kader. Iya. Itu trending di media itu amplop kiai. Amplop kiai. Iya, digorengnya amplop kiai. Digorengnya. Padahal tidak mengatakan seperti begitu. Oh, Cuma begitu. tidak mengatakan seperti begitu, tapi menganalogikan. Cuma beliau juga mengklarifikasi bahwa itu tidak maksudnya seperti itu. Dan kalaupun perkataan saya ini adalah menyinggung, maka saya mohon maaf. Dan sudah disampaikan tanggal 19 Agustus waktu sekolah politik ya, pembukaan sekolah politik sudah disampaikan, dan beberapa ulama termasuk PBNU itu sudah memaafkan, ada di beberapa media juga. Jadi sudah clear sebetulnya persoalan. Sudah clear. Sudah. Sebetulnya bukan kasus-kasus seperti para ketum sebelumnya ya. Iya. Ini hal biasa. Hal biasa, cuma kan digoreng yang terus kita gusar itu karena kita sudah banyak belajar dari perpecahan di struktur partai itu. Kan imbasnya suara P3 itu anjlok. Mulai 2014, terus 2019. Oh, terus menurun ya? Terus menurun. Oke. Terus menurun secara nasional. Sampai ke kan di 2004 kita masih juara 3. 2004, di 99 itu PDI, Golkar, P3. Ya. 2004 Golkar, PDI, P3. Masih tetap kita ketiga. Tiga besar. 2009 baru itu waktu musibah pertama kali yang ketangkep KPK. Nah, si Amin Nasution itu, karena istrinya itu seorang artis. Jadi tidak saja masuk berita-berita politik, tapi ke gosip juga masuk, kan gosip artis, apapun. Ya. Dia hampir televisi kan gosip artis, maka digoreng seminggu sebelum pemilu, itu anjloknya sampai juara 8 kalau nggak salah. Urutan ke-8. Urutan berapa? Nah, hari ini 2014, kemarin 19, kita itu urutan ke-10. Hampir-hampiran tidak lolos ambang batas parlamentaritas. Itu diakibatkan oleh konflik internal. Maka kami berharap jadikan sebuah pembelajaran bagi beliau-beliau yang di atas. Karena insya Allah kami para kader pimpinan pondok pesantren yang masih tulus lah mencintai P3. Karena bagi kami ijtihad politik itu kan saya pribadi ya. Kalau saya pribadi itu kan saya itu kenapa saya bermadhab Syafi'i, karena kan sanadnya itu harus kepada sampai ke Imam Syafi'i. Dari guru saya kan belajar fikih dari guru saya sampai kepada Imam Syafi'i. Belajar tauhid dari guru saya, gurunya lagi sampai kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus dari Thariqah, belajar Thariqah, saya Thariqah Tijaniyah misalnya dari guru saya, dari sampai kepada Syekh Ahmad Tijani. Nah, termasuk siasah ya, kita siasah dan bernegara, sanadnya itu kan ke P3. Saya itu ikhtiar politik saya ke P3 karena P3 itu hasil fusi daripada 4 partai politik Islam, pertama SI, PSII, Partai NU, Partai Masumi, Parmusi, dan Perti. Itu kan terbentuknya partai itu waktu itu karena kan khilafah Utsmaniyah itu sudah runtuh. Ketika khilafah Utsmaniyah runtuh, maka di Indonesia itu kan ada berdirilah NU, Muhammadiyah, PSII, Persi kan semua. Karena kehilangan arah kepemimpinan. Jadi kalau sananya itu dari ke P3, ke NU, SI, Parmusi, Perti, ke Khilafah Utsmaniyah, Abbasiyah, Muawiyah, Khulafaur Rasyidin, dan Rasulullah kan begitu. Jadi bukan semata-mata kenapa kita berpartai ya untuk bisa jabatan proyek, enggak. Saya ini pengurus partai, saya itu jadi pengurus partai sudah 20 tahun. Oh. Saya itu saya itu satu-satunya orang yang tidak pernah mencalonkan menjadi anggota dewan. Karena saya target saya bukan ke sana. Karena
P3 itu ijtihad politik yang sudah final bagi saya. Bukan persoalan apa jabatan, saya tuh nggak punya jabatan sekalipun saya tetap di P3. Insya Allah saya tetap, karena apa? Ijtihad politik saya ini guru saya yang mengajarkan saya. Terus Pak Kiai ini, saya ke Pak Kiai ya. Saya baca di media Pak Kiai bersuara. Iya, karena memang tadi yang dibicarakan sama anak saya, kita masuk di P3 itu bukan mencari jabatan, tapi mempertahankan akidah, Ya, mempertahankan ubudiyah. ya, Dari mulai ubudiyah saluran tauhid bersama saluran fikih itu nyambung, seperti yang dibicarakan sama anak saya. Karena memang tahun itu dipusikan itu ladang musyawarah gitu ya, ladang ijtima ulama. Maka para ulama semuanya itu yang ada di Indonesia masuk di P3. tuh. Ada partai baru itu setelah tumbangnya Pak Soeharto. Reformasi ya. Ya, reformasi. Nah, Sebelum 99 baru reformasi mah kuat semuanya dari kuat. SI, Masumi, NU, PRT semuanya juga di P3. Maka kami dari pondok pesantren sampai sekarang masih eksis mempertahankan P3. Tadi kalau dibicarakan sama anak saya mempertahankan P3 itu sampai kerusukan sama dia itu. Jadi kita mau bukan mencari jabatan. Ini anak-anak saya semua. Jadi bukan mencari jabatan, tapi mempertahankan partai yang berasaskan Islam, ladang ijtihad para ulama itu adalah P3. P3 itu lahir dari ulama, P3 itu lahir dari pondok pesantren, maka yang mendukung Partai Persatuan Pembangunan itu adalah para ulama dan pondok pesantren semua. Itu. Tapi Pak Kiai sepakat bahwa persoalan yang menimpa ketua umum itu sudah selesai. Udah selesai. Sebetulnya jangan diungkit-ungkit kembali. Itu memang kalau dalam politik suka digoreng-goreng seperti tadi. Makanya ketemu ini kan manusia itu sekali waktu ada kesalahan manusiawinya. Itu digoreng oleh orang dalam. Kan nggak mungkin oleh orang luar. Itu kurang tahu gitu mah. Itu ada kepentingan mungkin. Ada kepentingan. Tapi maka kembali di tubuh kami yang ada di Garut. Pertahankanlah P3 sama saya sama Haji Ridwan juga sama Haji Yudi Aulia. Kita mah jangan mau diangkat jadi pengurus, mau tidak jadi pengurus. Pokoknya kita ini harus dipertahankan Partai Persatuan Pembangunan. Itu. Maka sampai detik ini walaupun diombang-ambingin bagaimana gitu kan, saya tetap di P3. Garut itu unik, makanya biasanya kalau di daerah itu satu untung lambang nakak lah. Nah, Milih kadilu. Gitu. Walaupun di akhirat ada pemilu, angin bakal milih kada pemilu gitu. Di Garut itu unik. Jadi sekarang anaknya ada yang nyalek ke partai lain, tapi tetap dia itu milihnya. Cuma pas misalnya anaknya nyalek di daerah, cuma daerahnya aja milih anaknya. Provinsi sama pusatnya itu tetap P3. Di Garut tapi tetap P3 besar ya. Besar Pak. Di Garut itu kemarin aja di se-Indonesia itu anjlok perolehan suara P3. Jawa Barat saja. Jawa Barat itu dari 9 itu jadi 3 kursi. Hilang 6. Hilang 6. Tasik semua kabupaten-kabupaten se-Indonesia itu kehilangan semuanya. Cuma yang naik itu Garut, Jepara. Oh, Garut dari 6 ya. Dari 6 jadi 7. Jadi 7. Yang lain dari 12 jadi 9. Yang lain dari 9 jadi 7. Yang lain dari 5 jadi 4. Jadi hilang bahkan sama sekali tidak ada. Cuma satu-satunya di Jawa Barat itu, salah satunya itu adalah Garut yang bertahan. Padahal Garut itu, makanya saya itu P3 itu sakral bagi saya. Jadi sangat saya mah. Disebut lagi sangat lah di P3. Kamu sudah di Garut lah. Di Garut kan masih ada ini kesepuhan. Diberi bantuan tara, terus jabatan teboga, tapi tetap pas pemilu bukan nama wajib ke P3 haram kanu lain. Terus motivasi kan naon kan selain daripada militan. Karena untuk menegakkan syariat Islam di bingkai NKRI itu hanya dengan P3. Karena P3 memang sudah membuktikan dari dulu ada undang-undang perkawinan, ada misalnya regulasi zakat, jadi dikelola oleh pemerintah, terus ada haji, jadi diurus oleh pemerintah. Jadi banyaklah yang diundangkan oleh yang diusung oleh P3. Jadi kan P3 itu menegakkan syariat Islam dalam bingkai negara kesatuan Republik. Kan itu unik kan, susah. Gitu. Jadi sakral sangat sekali gitu.
Makanya ketika misalnya saya itu sering mengatakan bahwa di P3 itu gak usah punya duit, gak usah punya jabatan dan sebagainya. Kalau kamu itu sanadnya sudah jelas kepada pendiri partai, itu kan Hadratus Kiai Haji Idham Polid dari NU, Kiai Haji Anwar Cokro Aminoto dari PSII, Kiai Haji Rusli Halilnya PRP, terus dari Parmusi juga Pak MS Minta Direja. Itu kan semua para ulama, para wali. Mereka itu tidak pernah berpikir berpartai jadi anggota DPR, jadi menteri seindah hari ini. Yang diniatkan oleh beliau-beliau adalah bagaimana ini ijul Islam wal muslimin, bagaimana melindungi, kan begitu. Makanya mau lari doon diteluluikeun ku sia nu barencung cenah para wali kan begitu. Makanya setiap pemilu kemarin ritual pemilu, kenapa P3 di Garut itu menang? Sementara almarhum ketua, almarhum Pak Haji Agus Samdani, beliau itu baru kalah dari bupati. Ya. Terus punya uang dari mana? Saya kan tidak menjabat apapun sebagai sekretaris DPC waktu itu. Tapi kenapa suara kita di atas partai Islam yang lain? Kita 7 kursi karena nawaitunya kita. Iya. Jadi sebelum pemilu, kadang kita ngaji ya, hadarat heula ka Kiai Haji Idham Polid disiteri daun ku urang dituluykeun. Hadarat heula ka pendiri yang di Garut teh disiteri daun ku urang begitu. Kembali ke P3 ya. Ya, siap. Kalau melihat Pak Ketum ini kan politisi yang begitu lama di DPP, bahkan masuk di pemerintahan Pak SBY menjadi menteri, kemudian di Pak Jokowi jadi menteri juga ya, perumahan rakyat kalau tidak salah. Bapenas sekarang. Sekarang Bapenas. Apakah ada tokoh lain di P3 di pusat? Karena saat ini kita orang awam ya, kita di luar P3. Kok seperti nggak ada lagi gitu? Banyak tokoh, tapi memang sekaliber dan sehebat Pak Suharto Mono Arfa untuk hari ini kan tidak ada. Ya. Karena beliau itu sudah dari jenjang dari DPR, terus di Banggar juga di DPR-nya, jadi menteri, jadi bendahara umum dulu. Gitu. Oh dulu beliau DPR RI. DPR RI. Banggar lagi. Jadi generasi pas setelah Pak Hamzah jadi menteri, beliau jadi itu iya, kan. iya. Jadi kelebihan di P3 itu, kata Pak Hamzah itu kan kalkulatornya APBN ya, dulu itu sangat terkenal. Nah generasi Pak Hamzah, kalkulatornya APBN itu Pak Suharto waktu jadi di Banggar. Makanya sehebat beliau itu nggak ada untuk hari ini. Banyak sih, tapi ya sehebat beliau nggak ada. Tapi dominasi milenial cukup kuat juga ya saat ini. Untuk di DPP hari ini, DPP hari ini banyak milenial. Karena beliau sangat menekankan pemilu ke 2024 itu milenial itu 60% kalau nggak salah. 60% maka kami para orang tua ini kan tidak bisa mengkampanye mengajak milenial kan dengan bahasa orang tua nggak bisa, ya harus dengan bahasa milenial kembali. Maka banyak kayak direkrut pengurus-pengurus itu jadi dari milenial, bahkan dari anak-anak petinggi partai yang lain juga ada yang masuk jadi pengurus. Iya, Mas, kalau ada tambahan gimana terkait P3 saat ini? Terkait dengan isu yang sekarang ini sebetulnya tadi kan sudah dibahas, sebenarnya itu hanya keceletot lidah saja. Ceplosan. Kemudian kalau dibilang ramai, menurut saya sih nggak ramai-ramai amat. Ya. Karena walaupun ada media nasional juga tidak semua media. Isunya sedang ramai soal mungkin karena Sambo mungkin. Hikmahnya di P3 mungkin begitu. Tapi satu hal yang saya juga agak tadinya khawatir gitu ya. Cuman kalau saya lihat terus perkembangannya kan di struktur ini kan solid dari DPP sampai ke DPC itu kalaupun ada 1-2 yang jauh di sana itu kelihatannya nggak terlalu nggak keterusan lah. Ya, artinya semakin hari semakin kelihatan bahwa yang menggoreng isu ini ya mungkin orang-orang tertentu, bahkan bisa jadi ini didorong oleh pihak luar lah. Di luar partai. Kalau orang P3 sendiri kelihatannya masih tetap solid ya. Dan
ya memang tidak ada. Kalaupun ada kemarin demo-demo juga kelihatannya sebagai, kan kita standar kita itu mungkin yang mimpin tokoh terkenal atau gitu kan ya, ada ya. Tapi kelihatannya yang muncul itu ya kalau dibanding sama Pak Suharto kayaknya masih jauh. Oleh karena itu ya mudah-mudahan walaupun ini bersyukur, kalau menurut saya mudah-mudahan ini kalau misalnya menjadi siklus rutin gitu menjelang pemilu digempur orang gitu ya, tapi gempuran yang sekarang ini mudah-mudahan ini tidak gempuran yang mematikan lah, insya Allah. Apalagi kita masih punya waktu sekian tahun lagi. lama lah, 2 tahun lagi. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi Pak Ketum Oh, sendiri. artinya ini bukan terpaan angin, bukan ya? Baru Bisa jadi, oh, bisa jadi. bisa jadi terpaan angin. Tapi mudah-mudahan ini pun sudah menjadi pengingat supaya lebih waspada. Jadi esok lusa sampai dengan pertandingan keras itu terjadi nanti, kita sudah lebih waspada gitu. Jadi insya Allah, apalagi di Garut kan tadi melengkapi Haji Beben tadi kan, Garut itu kan kalau kita lihat Pak Tata ya, partainya mendukung Pak Jokowi ya, di secara kepartaian P3. Terus di Garut itu sebagian masyarakat itu kan yang menang Pak Prabowo kemarin, malah angkanya juga 70-30. Tapi P3-nya kita naik. Itu kan aneh, sesuatu yang luar biasa saya kira gitu. Artinya kalau tadi dikatakan satu untung lambang Ka'bah, peduli lah gitu ya. Karena ada pilihan. mungkin secara kebetulan saja, mungkin biasa hari ketemunya orang itu kan biasanya satu frekuensi. Ini sama-sama jabatannya tidak ini di jabatan-jabatan struktural, tapi karena kalau saya sendiri kesetrum P3 itu sebenarnya sejak masih SMA. Kebetulan SMA saya dulu kan di yayasannya Pak Yudi itu di Darussalam itu kan. Cuman kalau terjun jadi pengurus di DPC mungkin ya sekitar 15 tahun yang lalu, zamannya Pak Deddy Suryadi itu. Lama juga ya. 99. Lumayan dari Pak Deddy Suryadi. Jadi jurnalis itu iseng. Sebetulnya dua-duanya iseng. Karena dua-duanya serius juga, karena di jurnalis juga, cuman saya harus gimana ya, harus bisa menempatkan diri saja. Dan selama itu juga saya belum pernah kena penalti, belum pernah kena kartu kuning. Ketika saya berperan sebagai jurnalis, ya saya nggak bawa partai lah gitu. Tapi ketika saya lagi Saya percaya. di partai, ya bersikap seperti partai politik saja gitu aja. Cuman resikonya ini Pak Tata, saya kan jadi anggota PWI juga. Resikonya di Cirian, jadi itu bisa nyalon ketua PWI. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena waktu itu pengurus partai. Kalau hari ini mungkin sudah bisa, karena hari ini saya tidak di struktural P3 lagi. Tapi tetap kader P3. Ya kalau kader kan itu susah hilangnya. Sudah mendarah daging. Cuman mungkin Udah jadi akidah. mungkin cara saja, benar kan? Banyak cara kan untuk kita berpartisipasi, menjaga marwahnya kan. Dalam kehidupan sehari-hari justru itu yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat. Kan Pak Tata juga tahu, oh ini orang P3 gitu. Terus Saya nggak tahu loh Mas. benar nggak tahu ya. Artinya Mas profesional ketika menjadi jurnalis, tidak memperlihatkan sebagai orang partai ya. Ya itulah yang seharusnya dilakukan. Cuma resikonya ya itu susah nyari duit. Kalau memang begitu lah. Gimana Bang Haji, sepakat soal P3? Sepakat. Oke. Intinya begini, saya sedikit menambahkan mungkin apa yang disampaikan oleh Ketum dalam bentuk proses tabayun ke beberapa pesantren-pesantren besar pada para kiai terkait masalah itu, dan Ketum sendiri menyatakan kita lebih fokus ke persiapan untuk pemilu 2024. Jadi supaya para kader ini lebih solid
lebih merapatkan barisan untuk pertempuran nanti. Gitu. Jadi saya sepakat apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ketum sendiri. Oke. Itu Atau kita memang pendukungnya Pak Ketum ya? bukan permasalahan Ketum karena gini, kita itu harus menjaga pimpinan dan marwah partai. Itu. Kalau misalnya partai tidak ada pimpinan, repot juga. Ya. Gitu. Karena ya gitulah. Yang Jadi kedua kan di P3 itu kan uniknya kayak di partai-partai lama itu kan tidak nyandar di nama besar ketua umum. Siapapun ketua umumnya. Kayak di ketua DPW, siapapun ketua DPW, siapapun ketua DPD, tetap kan. Ya maksud saya mendukung Pak Ketum karena ketuanya memang satu. ya Iya, saat ini ketuanya satu. kita harus masuk buat beliau. Karena kan bagian daripada harga diri, kalau ketua umum itu bagian daripada harga diri. Yang kedua, itu masalahnya perpecahan. Perpecahan. Kita nggak mau, karena dari perpecahan, dari persaingan dan lain sebagainya, itu menimbulkannya adalah pengalaman suara. Nih kawan-kawan, saya menangkap bahwa apa yang disampaikan Pak Kiai, Pak Haji Beben, Mas Lamat dan Haji Yudi, saya melihat bahwa kawan-kawan ini menyampaikan ke publik ya, bahwa di P3 ada persoalan yang salah ucap. Kemudian diklarifikasi bahwa persoalan itu hal lumrah karena ketumnya juga sudah mengklarifikasi dan tabayun terhadap kiai-kiai yang kalau tidak salah pernah mengirimkan surat ya? Ada dari majelis-majelis mengirimkan surat untuk itu sebagai bentuk kasih sayang saja dari para ulama. Oke. Yang kedua, bahwa kawan-kawan ini menguatkan ke ketum bahwa kita tetap solid di Iya. daerah. Mungkin itu ya? Atau ada hal lain? Silakan. Karena saya itu kenal baik ya sama beliau. Jadi Kenal baik atau dekat sekali? Sangat dekat. ya banyak Beliau kan orang Gorontalo. Gorontalo, saya jauh kan saya dari Garut sini. Cuma kan ketawaduan beliau itu. Jadi Pak Soeharto itu orang hebat karena di 2014 itu ketika ketua umum ditangkap KPK Romi, itu kalau seandainya tidak Pak Soeharto yang memimpin menjadi PLT, mungkin P3 tidak akan masuk. Karena ya baik, kemarin sampai datang ke sehari itu sampai Menyelamatkan partai ya? untuk penyelamat partai kemarin. Jadi ketika dia beliau menjadi penyelamat partai, kita kan bersyukur di muktamar kemarin dikukuhkanlah beliau menjadi ketua umum. Gitu. Jadi tolong ke teman-teman, ke masyarakat, ke kader partai yang lain, berikan waktu lagi satu kesempatan untuk memenangkan P3. Karena kemarin sudah diambang ke atas kemarin. Romi itu ditangkap KPK seminggunya, seminggu sebelum pemilunya itu ditangkap dan beritanya heboh sekali. Pak Soeharto itu sebagai bendahara. Dulu waktu 2014 itu jadi ketua majelis. Ketua majelis pertimbangan kalau nggak salah di ADART itu. Jadi tidak ada yang mau meneruskan ketua umum pengganti Romi waktu itu. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Wakil ketua umum semua tidak ada yang mau. Nggak ada yang sanggup. Karena dengan waktu yang sangat sempit dan berita heboh KPK, Romi ditangkap KPK itu, nggak ada yang mau. Maka almarhumlah Mbah Maimun mengutus Pak Soeharto untuk memimpin PLT 2019 kemarin. Maka alhamdulillah P3 lolos. Saya itu ke Garut itu berapa kali naik heli ke Garut, langsung Sumedang, langsung kemana lagi, ke Tasik. Itu mobile sekali sehingga alhamdulillah jadi orang hebat beliau. Yang kedua, saya itu pernah dekat beliau itu kan kalau wudhu itu nggak pernah batal wudhu. Iya. Dawa wudhu ya, dawa wudhu. Dawa wudhu. Maka banyak kejadian aneh. Dulu waktu pesawat Sukhoi ya kan, Sukhoi yang beli dari mana gitu. Yang uji coba itu naik itu Pak Soeharto.
yang mau naik. Pas naik itu udah naik yang kecelakaan itu. Nah terus ada apa gitu, enggak saya mau turun nggak jadi ya. Nggak jadi. Dana biasa gitu sih hewan dari saya ketemu itu adalah lambayan terakhir. Ya. Jadi ada banyak keanehan gitu. Makanya P3 mau tenggelam saja jadi dipimpin PLT-nya Pak Soeharto. Alhamdulillah jadi naik. Semua orang di sini apa? Dropnya DPC. Drop. Indonesia nggak bisa. Se-Indonesia ngedrop. Saya itu sama almarhum Pak Haji Agus Hamdani. Itu nelfon ke saya itu. Alah, itu ketum sana ditewak ke kumaha cenah ieu urang. Sampai kaki itu PAC semua di grup WA gitu ya. Agus cenah kieu mah bubuk cenah urang mah geus hoream kampanye lagi era cenah ningali ketum ditewak gitu. Makanya saya itu berpikir waktu itu kalau nelfonnya sampai kelakar-kelakar sama Kang Slamet. Yang kebetulan kan P3 dualisme. Ya. Waktu itu ada P3 Yan Farid, ada P3 Romi kan begitu. Nah saya umumkan di grup saya itu. Jadi untuk kader-kader kan harus seorang yang kelakar juga kayak ya pimpinan partai seperti Abu Nawas gitu, ahli filsafat dan lain sebagainya sehingga memposisikan persoalan ini jadi mudah. Saya itu kan memberikan motivasi ke teman-teman. PAC, DPC, setiap kader partai di Garut yang ditangkap KPK itu bukan ketum P3 kita, tapi itu adalah ketum P3 sebelah. Kan rakyat mana tahu P3 kita itu yang Farid apa Romi gitu. Terus ketua umum kita siapa? Haji Agus Hamdani. Makanya minimal ada lagi semangat lah untuk mengkampanyekan P3, mengajak lagi P3. Diuntungkan ya terbelah waktu itu. Diuntungkan terbelah waktu itu. Makanya Indonesia itu anjlok. Jawa Barat itu hanya Garut saja. Kabupaten lain yang punya bupati, yang punya ketua dewan, ketua DPC-nya ketua dewan, ketua DPC-nya bupati, anjlok. Padahal di Garut presidennya mendukung presidennya mendukung Jokowi. Yang memang kecil ya. Kecil. Di Garut. Makanya saya itu mengamati ya Pak kata Kang Tata mengamati P3 sangat asli nah pemimpinan yang kita ikuti. Gitu. Makanya saya juga pernah berseberangan ya dengan ketua DPC, ketua DPW, ketua DPW. Boleh saya bertanya lebih ke DPC nggak? Boleh, tapi jangan terlalu dalam. Karena saya tidak mewakili institusi, saya tadi udah izin ke beliau. Nah maksudnya bahwa kita tetap di DPC solid ya? Oh solid. Saya juga tadi izin ke beliau. Saya di ini mau masalah ini. Oke, balik lagi ke pusat. Pak Soeharto ini kan apa ya? Di era Pak Soeharto menteri. Enggak. Menteri itu setelah Pak SBY. Setelah Pak SBY. Tapi masih dipakai terus. Zaman Pak Jokowi dipakai lagi. Iya. Menjadi Dewan Penasihat Presiden. kan Satu periode 2014. Sama. Lalu ditarik dengan luar biasa kan. Bapak Enas Menteri PPN. keren. Dapurnya APBN. Padahal partainya bungsu. Udah 10. Nah, maksud saya gini. Hebatnya itu. Ini kan kawan-kawan di Garut. Bantu pemerintah daerah Garut gak? Bantu. Karena kan BPN-nya di kita. Bantu. Pak Bupati yang lebih tahu. Oh. Ya, sudah ada. Pak Bupati. Mas, Terus memang kalau nambah Pak Soeharto itu kan yang paling saya catat juga dari dualisme waktu itu kan piawainya beliau itu sekarang bisa satu kan. Pak Jan Farid itu sekarang Masuk di gerbong Pak Soeharto sekarang. oh. Sehingga dualisme itu otomatis sekarang sudah tidak ada gitu kan. Tidak Sudah ada. satu sekarang. Disatukan ya. Ya, karena Pak Jan Farid sudah masuk di jajaran pengurus DPP yang sekarang gitu. Jadi itu hebatnya. Biasanya terhempas masuk partai Ya, lain. itulah salah satu kehebatan betapa susahnya kan kalau lihat waktu itu kayaknya yang tidak mungkin saja gitu bisa menyatu kembali gitu. Ya. Alhamdulillah kan sekarang sudah satu, tinggal mungkin kalau ada di daerah-daerah mungkin masih ini kan sekarang sudah mulai konsolidasi Ya. lagi kan. Ah. Nah ini makanya kan sayang kalau ini nanti terhambat oleh hal-hal yang Titik-titik murahan. bukan trik murahan lah, mungkin kesalahan sedikit kemudian kita tidak solid. Ya. Ecek-ecek murah. Ya, jadi
salah satu rasa bangga saya itu, atau katakan tidak terlalu khawatir, itu ada hal-hal yang paling prinsip dan besar itu sudah diselesaikan oleh Pak Suharto di internal. Apalagi kader-kader P3 itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, Pak Militansi. Pak Haji Beben, militansi kader P3 itu sampai ke bawah itu karena memang dimotivasi oleh ini ijtihad politik yang kuat gitu. Jadi tidak hanya dengan alasan fasilitas, proyek, jabatan. Itu bahkan saya punya pengalaman gini Pak Tata, militansi di bawah itu. Dan saya kira konstituen P3 itu yang saya rasakan di Garut itu cerdas. Saya punya pengalaman gini Pak Yaya, Pak. Waktu pilkada DKI kan dibahas itu sampai ke kita, yang P3 dukung Ahok gitu ya. Terus udah gitu kita mau pemilu, mau pilpres. Nah waktu itu saya sama Haji Beben sama Pak almarhum Pak Haji Agus di daerah selatan itu kita dihujat sama. Tapi setelah kita berikan pemahaman bahwa pertama politik itu kan siasat, bukan sadar ya. Karena juga kalau misalnya tidak ada yang di situ, terus siapa yang akan yang akan memasukkan akidah-akidah Islam untuk dijalankan di dalam pemerintahan kan begitu. Itu pertama. Kedua, terus itu urusan di sana. Ya, itu mah ketika Kang pada orang yang ngerti. Tapi kan ada kiai ustadz itu saya sempat di daerah Samarang ya, Basilewangi. Itu lagi dia tuh kalau seandainya P3 mendukung Ahok, maka hari ini demi Allah saya keluar dari P3. Wah, ada ya? Ada sampai begitu. Nah, saya jawab waktu itu sampai ketua almarhum, wah ngejawab baik saya menjawab waktu itu. Saya sebagai pimpinan partai dan saya akan menulis surat instruksi saya. Kalau saya instruksikan kepada seluruh kader yang ada di Kabupaten Garut, pengurus ranting PAC dan DPC yang ada di Garut itu haram dan tidak boleh memilih Ahok. Kalau ada yang memilih dan mendukung Ahok akan saya pecat. Ya kan pilkadanya Pilkadanya ini di Jakarta. Nah, ketika saya membuat instruksi itu, maka teman-teman yang ustadz yang tadi tepuk tangan. Dan dia itu mengatakan, tamun kia ku aing ditutupkan lebih kapai. Gitu. Nah, padahal uniknya P3. Nah, itu saya sampaikan, maka kemenangan itu kan dari kocak menjawab hanya begitu kan. Di P3 itu nggak pakai duit, karena kan yang jadi dewan hari ini itu orang yang tidak punya duit, tidak ngasih karena kedekatan. Makanya Pak Suharto itu selalu ada di hati teman, karena kebersahajaannya beliau. Pak Haji Agus kan, Pak Haji Agus mah ngampung deket kan dia tambah kata-katanya itu Pak Haji Agus. Di P3 itu seperti gitu. Makanya saya sebagai pimpinan partai waktu itu nggak jawab ke mana meni, gitu. Pokoknya anu milih Ahok dipecat ku aing kayak gitu. Kan mau milih lagi dari Jakarta gitu. Tapi dengan jawaban itu mereka puas. Dan mereka mengatakan, "Tamun ieu pimpinan tutupkeun aing, neupi ka pae." Gitu. Nah, padahal urang sak inget. Oke. Pokoknya gini, Ya. kesimpulan. Jadi walaupun ada badai apapun, kita sekarang rapatkan barisan. Sekarang masih ada waktu sekian tahun lagi. Dulu waktu dijemput siapa? Romi Pat seminggu lagi. Nah, ada badai itu kan. Dan sekarang itu cuman angin letik, kalau bahasa Sunda angin letik lah, angin letik. Dengan angin letik kuruntung asap piraku itu kan. Maka kami mengajak kepada anak-anak semua kader dari Partai Persatuan Pembangunan walaupun bagaimana. Nah, dari sekarang ke sana menjelang 2024 menjelang pemilu, rapatkan kita barisan. Satu itu. Kedua, tetap mendukung kepada Pak Suharto Manoarfa tetap menjadi ketua Partai Persatuan Pembangunan. Tapi kalau diganti kan itu rubah lagi. Rubah lagi. Nah, rubah lagi. Insya Allah di Kabupaten Garut khususnya kami pondok-pondok pesantren dan kami atas nama pondok pesantren insya Allah akan mempertahankan dan akan menambah lagi suara gitu. Menambah lagi suara Partai Persatuan Pembangunan insya Allah gitu. Ya barangkali itulah. Jadi sekali lagi kami atas nama pimpinan pondok pesantren kita udah Darudwania
mengajak kepada saudara-saudara dan sangat mendukung kepada ketua yang sekarang, walaupun digoncang cuman tadi angin sedikit, kita tidak berubah, sangat bukan mendukung, sangat mendukung kepada Pak Suharso. Oke, ya. Ini belum closing sebetulnya Pak Kiai, tetapi tertangkaplah apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ini clear ya, bahwa tidak ada masalah di Partai P3. Kita siap menghadapi pemilu, solid di P3 ya. Iya. Dan terakhir Pak, Nah, closing silakan. mengharapkan kepada bapak-bapak yang di DPP, apakah itu di majelisnya atau di pengurus hariannya, juga para ulama, P3 ini adalah satu-satunya partai yang saya kira masih harus dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Ajasnya masih Islam, dan sejauh ini kita kalau ada masalah kecil-kecil itu kan wajar-wajar, tapi kita masih konsisten dan belajarlah dari hasil perpecahan. Pak saya ada itu tehnya ini untuk kemarin juga dari perpecahan itu hasilnya seperti kemarin kita turun drastis, maka kembali kepada hati kita, kalau memang betul alasannya cinta P3, sudahi polemik ini, kita solid untuk bekerja bersama dengan para kader P3 sampai ke daerah. Gitu. Luar biasa. Aziz, Ya. Pesan dan closing sama dari saya gitu ya. Ya. Jadi sama dengan yang disampaikan Pak Kiai dan Pak Slamet, untuk menghadapi pemilu, semua kader dari berbagai tingkatan harus siap dan solid menyongsong pemilu 2024. Ya. Kiai, ada teman lagi? Cukup. Nah, ini. Saya itu hanya yang tadi ada masukan, saya itu hanya ada sebuah kebanggaan kepada Pak Ketum Pak Suharso. Badai sekencang apapun di pemilu kemarin, Pak Ketum Pak Suharso bisa melaluinya dengan indah. Apalagi hari ini itu hanya cuma kesalahan-kesalahan kecil yang sudah beres itu. Insya Allah itu akan terselesaikan dengan baik. Sebagaimana Pak Ketum suka bilang bahwa hasil itu ikhtiar itu tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar, atau sebaliknya begitu. Itu apa yang selalu sampaikan begitu. Maka ikhtiar sedasat begini ya, keliling-keliling hari ini sampai kepada para ulama, insya Allah akan berakhir baik. Insya Allah di 2024 P3 tidak akan lagi di urutan terbawah, tapi insya Allah ada tengah lah. Mudah-mudahan di juara 3 nasional. Luar biasa. Oke, warga Garut, itulah perbincangan saya dengan para senior. Ini petinggi-petinggi yang pernah menduduki jabatan di Partai P3. Tetapi sekalipun hari ini ada yang tidak masuk di jajaran, tapi beliau tetap solid, beliau tetap kader P3 dan siap mensukseskan pemilihan umum di tahun 2024. Terima kasih sudah bersama kami. Tidak lupa kopi kahotnya dan menabung di BJB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.